Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Sebelum memulai, jangan lupa klik subscribe dan like di bawah ini ya. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama kami akan bahas tentang pilar utama perekonomian. Ada 3 pilar utama yang menyangga perekonomian di Indonesia, di antaranya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi. Dapat juga dikatakan ada 2 kelompok pelaku ekonomi di perekonomian Indonesia, yakni swasta dan pemerintah. Peran pelaku ekonomi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya sumbangan pada pembentukan, pembangunan pangsa PDB, pangsa kesempatan kerja, peningkatan devisa lewat pangsa ekspor serta pajak dan lainnya. Pelaku ekonomi yang pertama adalah badan usaha milik swasta, yang merupakan suatu badan usaha yang permodalannya berasal dari pihak swasta. Dari skala usaha, badan ini terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Jika dilihat dari tabel berikut, dari tahun 2000 sampai 2013 UMKM berperan penting, khususnya pada kesempatan kerja, sumber pendapatan, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Berikut ciri khas yang dimiliki UMKM. Di antaranya jumlah perusahaan banyak melebihi usaha besar. UMKM sebagai elemen penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin. UMKM didukung pemerintah sebagai cara tak langsung dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian. UMKM memakai teknologi yang lebih cocok terhadap proporsi dari faktor produksi dan kondisi lokal yang ada. Selain itu, banyak UMKM bisa bertumbuh pesat, sehingga kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan yang punya banyak fungsi bagi perkembangan usaha lebih besar. UMKM sebagai titik permulaan bagi mobilisasi tabungan atau investasi di pedesaan. UMKM juga dapat memainkan peran penting lainnya sebagai alat untuk alokasikan tabungan pedesaan. Selain itu, UMKM juga memproduksi barang non-konsumsi seperti peralatan produksi selain memproduksi barang konsumsi sederhana. Banyak UMKM, khususnya UMK, mampu meningkatkan produktivitas lewat investasi dan perubahan teknologi. Dan yang terakhir, salah satu keunggulan UMKM dilihat dari tingkat fleksibilitasnya yang tinggi relatif terhadap pesaingnya. UMKM, khususnya UMK, sangat penting bagi penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan. Namun banyak juga UMKM yang terpaksa tutup karena berbagai penyebab, di antaranya harga bahan baku yang mahal. Apabila kita lihat dari grafik berikut, persentase distribusi terbesar adalah di sektor utama, terdiri dari peternakan, periklanan, kehutanan, dan perkebunan. Sedangkan di sektor terbesar kedua ada pada penyerapan tenaga kerja oleh UMKM adalah perdagangan. Selanjutnya, jika
Jika dilihat dari tabel distribusi UMKM, dapat ditunjukkan kontribusi UMKM dan usaha besar terhadap pembentukan PDB. Sedangkan pada grafik pangsa PDB, kontribusi UMKM di PDB Indonesia paling besar di antara negara anggota. Di posisi kedua ada RRC, sedangkan anggota lain seperti Brunei dan Rusia, sumbangan UMKM-nya paling kecil. Selanjutnya sumbangan UMKM terhadap pembentukan PDB. Jika dilihat dari grafik tersebut, struktur perusahaan menurut sektor ini menandakan UMKM pada umumnya dan UMK pada khususnya masih lemah di kegiatan industri dan manufaktur dibanding dengan negara lain seperti Taiwan, Jepang dan Korea, yang dikarenakan sektor pertanian secara total rata-rata per tahun di atas 50%. Pelaku ekonomi yang kedua adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah salah satu sumber pemasukan negara selain pajak. Pengertian BUMN menurut UU Nomor 19 Tahun 2003. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan BUMN adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kedua, untuk mencari keuntungan. Ketiga, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan swasta dan koperasi. Dan yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya, BUMN dibagi dalam dua jenis yaitu perseroan dan perum. Model perseroan terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan utama dalam perseroan untuk mengejar keuntungan dan menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Sedangkan untuk perum, seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Untuk tujuan utamanya, yaitu menyediakan barang atau jasa yang bermutu dengan harga terjangkau serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan usaha. Dalam pengukuran kinerjanya, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kontribusi dan kinerjanya. Kontribusi dapat diliputi oleh beberapa indikator seperti pembentukan atau pertumbuhan PDB, kesempatan kerja, pengadaan barang dan jasa, penerimaan negara serta perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat lemah, UMK dan KUR. Sedangkan kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator seperti posisi keuangan, pendapatan dan laba bersih. Perusahaan BUMN terdiri dari dua jenis yaitu perseroan dan perum. Contoh perusahaan perseroan seperti Bank BNI dan perusahaan gas negara. Sedangkan contoh untuk perum seperti Damri, perusahaan yang menyediakan layanan transportasi serta Peruri, perusahaan umum percetakan uang.
Selanjutnya, pelaku ekonomi yang ketiga adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Perekonomian Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Berikut perbedaan koperasi dengan badan usaha lain dari berbagai segi. Dari segi kepemilikan, dalam koperasi, kepemilikannya ditentukan oleh anggota, sedangkan di badan usaha lainnya, kepemilikan ditentukan oleh pemegang saham. Dari segi pengguna, pengguna utama koperasi ialah anggota itu sendiri. Apabila dilihat dari tujuannya, koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dari segi SHU, atau sisa hasil usaha, dalam koperasi terdapat pembagian SHU menurut jasa anggota, sedangkan dalam badan usaha lain tidak ada pembagian SHU. Dalam koperasi, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota, sedangkan dalam badan usaha lainnya, kekuasaan tertinggi ada pada rapat pemegang saham atau pemodal. Sedangkan pada sistem demokrasi, semua anggota koperasi terlibat dalam setiap pengambilan keputusan lewat rapat anggota. Berikutnya, fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi masyarakat, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan, memperkokoh perekonomian rakyat, serta berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berikutnya, jenis-jenis koperasi dapat dibagi jadi dua, yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Berikut contoh-contoh koperasi, di antaranya koperasi pembelian atau pengadaan, koperasi penjualan atau pemasaran, koperasi produsen atau produksi, koperasi jasa, serta koperasi simpan pinjam. Sebelum krisis keuangan tahun 1997 sampai 1998, koperasi unit desa atau KUD adalah koperasi yang sempat populer karena perannya sebagai pusat perekonomian modern di pedesaan. Namun setelah zaman Soeharto, pamor KUD menurun drastis dan setelah Orde Baru, koperasi pembiayaan berkembang pesat. Berikut 4 perkembangan koperasi pembiayaan. Yang pertama, banyak orang mendirikan lembaga pembiayaan di luar bank konvensional. Kedua, kredit union menjadi formal berbentuk koperasi. Ketiga, banyak koperasi multi usaha mengembangkan bisnis bidang finansial. Dan keempat, banyak muncul koperasi jasa keuangan syariah. Pertama, masalah permodalan diakibatkan kurangnya dukungan modal yang kuat atau terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Kedua, masalah sumber daya manusia. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini, maka koperasi berjalan tidak sesuai dengan kaidah yang dijalankan usaha lainnya. Ketiga, masalah manajemen.
Ketidakprofesionalan manajemen koperasi banyak terjadi di koperasi-koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan rendah. Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis dan harus memiliki manusia yang mampu menghimpun sumber daya yang diperlukan. Keempat, image koperasi. Image koperasi sebagai ekonomi kelas 2 masih tertanam di benak orang Indonesia sehingga menjadi sedikit penghambat perkembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar. Kelima, tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota koperasi hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Keenam, peran pemerintah. Koperasi hanya dibantu pemerintah lewat dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Hal ini menjadi bantuan yang membuat koperasi tidak mandiri, karena hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Terakhir, kerjasama antar usaha koperasi. Kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi sehingga perkembangan koperasi di Indonesia belum maksimal. Berikutnya masalah koperasi, dibagi dalam dua jenis yaitu internal dan eksternal. Untuk permasalahan internal, dalam kepengurusan koperasi, kebanyakan dari mereka telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas. Kebanyakan anggota juga kurang dalam solidaritas untuk berkooperasi di lain pihak anggota. Untuk permasalahan eksternal, dapat dilihat bahwa bertambahnya persaingan dari badan usaha lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani koperasi. Selain itu, karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu, koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.